Kan itu yang jadi soal kan di situ. Semua ulama, semua pemimpin mengatakan tidak usah bertengkar karena itu perbedaan bukan dalam hal yang sifatnya prinsip, kan gitu. Semua bilang begitu. Lantas kita boleh bertanya dong, lah kalau bukan prinsip, kenapa sih pakai bertahan sedemikian rupa? Kok tidak berkompromi kalau memang itu tidak prinsip? Dalam hal yang tidak prinsip aja nggak bisa bersatu. Misalnya begitu, ada juga pertanyaan seperti itu. Sehingga kadang saya mikir, bahwa wis lah gentenan wae. Ya. Menteri Agama itu 5 tahun Muhammadiyah, 5 tahun NU. Kalau pas Menteri Agamanya NU ya ru'yah, semua umat ngikuti. Nek pas Menteri Agamanya Muhammadiyah ya pakai hisab, semua mengikuti. Kan enak kalau gitu. Nah ini usulan pokoknya ora pokoknya ngono kuwi. Gantian. Karena itu masalahnya sebenarnya bukan soal ru'yah hisab. Ru'yah hisab itu menjadi masalah karena ru'yah hisab itu menjadi ciri golongan. Itu di situ masalahnya. Seperti kunut tadi tidak kunut. Seperti tarawih 20 dan tarawih 8. Itu menjadi runcing karena itu membawa ciri golongan. Di situ masalahnya. Saya tahu kok banyak itu, mohon maaf teman-teman saya dari Nahdlatul Ulama itu tarawihnya 8 kalau di rumah. Betul kok. Tapi ketika dia bicara di masjid ini gimana masjid kita ini 20 harus 20. Ini harus kita pertahankan, ini ciri khas masjid kita. Kan gitu. Jadi yang jadi persoalan bukan 28 ya sebenarnya. Tapi itu sudah menjadi ciri golongan dan itu membawa akhirnya apa? Asobiyah di sini. Asobiyah. Ya, jadi ru'yah hisab itu ya tinggal kembali kepada kita ini mau bersama apa enggak, itu aja. Kita ini mau rukun pasti. Kalau di negara lain itu yang menentukan pemerintah dan semua umat di situ tunduk. Di Saudi, bukan berarti di Saudi tidak ada yang berpendapat hari raya itu tanggal hari Rabu, banyak. Ya, demokrasi soalnya Mas Tok ya. Demokrasi. Ya, jadi kalau tidak prinsip ya kenapa sih tidak kemudian ya dibicarakan ya kompromi. Ya. Jadi kalau tidak ada yang mau ngalah, semua menganggap bahwa ini seperti soal menentukan sekian derajat baru dianggap itu apa memang ada ayatnya pada hadisnya, kan tidak ada. Itu kan judgement ya. Jadi artinya sesuatu keputusan yang diambil oleh orang yang punya otoritas dalam bidang ilmu itu, dan itu bisa berbeda-beda. Makanya ya sepanjang saya kira kita ini belum mau innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya akan terus terjadi. Jadi siap-siap saja. Ada orang yang hari ini sudah tidak puasa dan dia ngimami dan khutbah. Besok dia nggak mau sholat tapi cuma mau khutbah. Itu ada itu. Jadi waktu apa sholat singidan ya. Engko nek wis mari sholat baru datang dia khutbah. Saya tanya loh, terus gimana itu? Ya. Jadi ini kan nggak jelas itu ya, nggak jelas. Ada yang ini yang lucu lagi, dia ikut sholat dan juga kemudian dia khutbah. Saya niatnya sholat duha, katanya. Sholat duha. Lah sholat duha kok takbirnya ping 7 karo ping 5 iki piye? Itu ya. Jadi kita ini sudah kacau. Tapi ada yang memang dia prinsip, loh saya ini
Ada teman saya di jadwal khutbah di suatu masjid tanggal hari-hari Selasa asalnya. Tapi karena pemerintah putuskan hari Rabu, maka masjid itu nggak berani menjalankan hari Selasa, maka diubah hari Rabu. Nah, teman saya ini nggak mau, ya sudah kalau gitu saya nggak usah khutbah, saya hari-harinya hari ini. Gitu. Jadi masjid itu kebingungan, akhirnya yang khutbah ketua takmirnya, ya, dengan seadanya. Gitu. Oke, itu mengenai ru'yah hisab. Nah, nanti ada di tayangan saya itu yang lucu-lucu mengenai ru'yah dan hisab ini. Yang kedua, ini masalah apa tadi Mas? Fitri ya, Idul Fitri ya. Ya. Idul Fitri itu ya, fitr itu ada dua makna sebenarnya. Fitr itu ya buka. Ya toh, aftiru. Ya, itu artinya berbukalah. Jadi fitr itu bisa diartikan berbuka, artinya makan. Yang kemarin puasa kebalikannya adalah fitr, makan. Jadi Idul Fitri sekarang hari raya makan-makan. Nah, gitu, Idul Fitri. Nah, yang kedua itu dihubungkan dengan soal fitrah. Idul Fitri kembali ke fitrah. Kemudian diilustrasikan berarti kembali kama waladatu ummuhu, mengada kama walad, seperti pertama dilahirkan oleh ibunya. Artinya masih dalam keadaan dia tanpa dosa. Memang janji Rasulullah, janji Allah dan Rasulullah, orang itu kalau menjalankan ibadah itu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi itu berarti kan dosanya sudah hilang, maka dia kembali seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa lagi. Tapi terus terang mempono sing ngono kuwi. Gitu ya. Apa ada kita ini yang merasa di akhir Ramadan itu, wah saya sudah betul-betul ini sekarang tidak punya dosa? Apa berani kita bilang begitu? Tidak ada. Karena kita selalu merasa kurang puasa kita ini belum sempurna. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk saya kira memahami suatu teks itu secara harfiah. Ya, seperti tadi itu sumuli royati itu juga pemahaman teks secara harfiah. Kalau Pak Kures itu malah